어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Rizdaningrum sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang spyware, adware, dan spam. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Julia Rizdaningrum dengan saya sendiri, dan Mega Ratu Hartati. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Spyware. Spyware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna tanpa persetujuan atau pengetahuan pengguna. Spyware dapat menyusup ke dalam sistem komputer atau perangkat mobile tanpa sepengetahuan pengguna dan dapat beroperasi secara diam-diam. Lalu karakteristik spyware. Yang pertama, spyware dapat mengumpulkan berbagai jenis informasi seperti kata sandi, data keuangan, informasi pribadi, dan sejarah penelusuran web. Yang kedua, spyware dapat melacak kegiatan pengguna, termasuk penggunaan internet, aplikasi yang digunakan, dan bahkan gerakan mouse. Yang ketiga, spyware dapat menggunakan koneksi internet untuk mengirimkan data yang dikumpulkannya ke server yang dikendalikan oleh penyerang. Yang keempat, spyware dapat mempengaruhi kinerja sistem, mengkonsumsi sumber daya seperti CPU, memori, atau bandwidth, yang bisa menyebabkan sistem berjalan lebih lambat atau tidak responsif. Lalu adapun contoh spyware. Yang pertama yaitu keyloggers, merupakan jenis spyware yang mencatat setiap ketukan keyboard yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedua, browser hijackers. Jenis spyware ini mengubah pengaturan browser tanpa persetujuan pengguna. Yang ketiga, mobile spyware. Spyware ini dapat mengakses data pribadi seperti pesan teks, log panggilan, GPS, dan foto pada perangkat yang terinfeksi. Lalu yang keempat, ZBoss atau Zeus merupakan salah satu spyware yang dirancang untuk mencuri informasi keuangan dari komputer yang terinfeksi. Adapun cara menghindari spyware. Yang pertama, pastikan sistem operasi dan perangkat lunak lainnya tetap diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Yang kedua, aktifkan firewall pada perangkat untuk membatasi akses tidak sah dan melindungi sistem dari serangan spyware. Yang ketiga, hindari mengklik tautan atau membuka lampiran dari email yang mencurigakan atau tidak dikenal. Lalu yang keempat, hindari mengunjungi situs web yang mencurigakan. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mega Ratu Hartati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang adware. Adware, singkatan dari Advertising Supported Software, adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan kepada pengguna. Adware biasanya datang dalam bentuk ekstensi browser, plugin, atau aplikasi mandiri. Oke, di sini ada karakteristik. Karakteristik di sini ada 4. Yang pertama ada adware memiliki kemampuan untuk menampilkan iklan yang tidak diminta kepada pengguna. 2. Adware yang sering kali memodifikasi pengaturan browser seperti halaman awal atau mesin pencari debut tanpa seizin pengguna. Ketiga, adware dapat mengumpulkan data pengguna seperti riwayat browsing, referensi, atau informasi pribadi lainnya untuk tujuan periklanan yang lebih terarah. 4. Adware seringkali menyusup ke dalam perangkat pengguna melalui bundel perangkat lunak yang terinstalasi tanpa pemberitahuan.
Dan di sini ada contoh adware. Yang pertama adalah Pantera. Pantera adalah jenis adware yang menyusup ke sistem dan menampilkan iklan pop-up yang berbeda selama penggunaan internet. Yang kedua ada Crush Rider. Crush Rider adalah platform pembuat adware yang digunakan oleh beberapa pengembang untuk membuat perangkat lunak yang menampilkan iklan secara agresif kepada pengguna. Ketiga, Dealfly. Dealfly adalah ekstensi browser yang dapat menampilkan iklan, kupon, dan penawaran selama aktivitas online pengguna. Yang keempat adalah OpenCandy. OpenCandy adalah platform distribusi perangkat lunak yang menyertakan penawaran untuk menginstal perangkat lunak tambahan selama proses instalasi. Cara menghindari adware. Yang pertama adalah menghindari klik iklan yang terlihat mencurigakan atau menawarkan penawaran yang tidak realistis. Yang kedua, periksa ekstensi atau add-ons yang terpasang di browser dan hapus yang tidak dikenali untuk mengurangi resiko adware. Yang ketiga, pantau perangkat secara berkala untuk perubahan aneh seperti perubahan tiba-tiba atau iklan yang sering muncul. Yang keempat, periksa kebijakan privasi dan pengguna perangkat lunak gratis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang spam. Spam adalah pesan yang tidak diinginkan yang dikirim secara massal, terutama melalui email, tetapi juga bisa meliputi pesan teks, panggilan telepon, komentar situs, web, atau posting di media sosial. Spam seringkali mencangkup pesan-pesan yang bersifat phishing atau mengandung malware. Dan adapun karakteristik spam, yang pertama adalah pesan spam dikirimkan kepada penerima yang tidak meminta atau mengharapkan pesan tersebut. Yang kedua, pesan spam sering menggunakan bahasa yang bersifat sensasional atau provokatif, seperti judul yang menjanjikan kekayaan cepat atau penawaran yang tidak realistis. Yang ketiga, beberapa pesan spam mengandung tautan yang mengarah ke situs web berbahaya atau lampiran yang mungkin menyimpan malware atau virus. Yang keempat, pesan spam seringkali dikirim melalui sistem atau program otomatis tanpa adanya interaksi manusia secara langsung. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mega atas penyampaian materinya tersebut. Dan untuk pembahasan materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Contoh spam. Yang pertama, pesan chat yang mengandung promosi atau tautan. Yang kedua, pesan email yang menyamar sebagai komunikasi resmi dari bank. Yang ketiga, pesan yang menjanjikan investasi atau skema cepat kaya. Yang keempat, pesan yang meminta untuk diteruskan kepada orang lain dengan janji keberuntungan jika dilakukan. Lalu, cara menghindari spam. Yang pertama, gunakan fitur filter spam yang disediakan oleh penyedia email atau aplikasi pesan untuk secara otomatis memindahkan pesan spam ke folder spam. Yang kedua, hindari memasukkan alamat email secara sembarangan di situs web yang tidak terpercaya atau tidak dikenal. Yang ketiga, hindari mengklik tautan dalam email yang terlihat mencurigakan atau yang meminta untuk memberikan informasi pribadi. Yang keempat, blokir pengguna atau nomor yang mengirimkan pesan teks atau pesan instan yang tidak diinginkan.
Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속